warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan na'im. The honorable juries, the honorable audiences. First of all, let us pray and give thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has bestowed upon us His mercies and blessings, enabling us to join this competition. Salawat and salam may always be upon our greatest prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Let me introduce myself. My name is Salman Reza. On this occasion, I would like to
deliver a speech statement. Cultural diversity as the strength of our of the Indonesian nation. My dear friends, Indonesia is a diverse country, which in cultural, ethnic, and religious differences. This diversity is one of the great strengths of our nation. By celebrating and embracing these differences, we can build a stronger and more united Indonesia. Ladies and gentlemen, we must remember that diversity does not mean division. Rather, it offers us opportunities to learn from one another and to grow together. Our unique cultural traditions, language, and beliefs can bring us closer as a people and deepen our appreciation of our nation's richness. Ladies and gentlemen, it is vital that we continue to promote tolerance and understanding in our society. We must respect each other's differences and work hand in hand to create a harmonious and peaceful Indonesia. Only by doing we can fully harness the potential our diversity to build a stronger and more prosperous nation. Ladies and gentlemen, let us commit ourselves to celebrating our diversity and embracing it as our biggest strengths. Together, we can create a brighter future for ourselves and generations to come. Please forgive me if there are any mistakes in my words. Thank you for your attention. And finally, I conclude with Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan kepada Bapak Saiful Maisri. Adik dan Afifah Ulumuddin dan sahabat UMI Miftah Ulumuddin. Selamat datang kepada Bapak Ibu wali murid, adik, saudara, MI,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.
wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku semuanya? Luar biasa. Alhamdulillah. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di acara Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tak lupa pula salawatnya kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadir kiram para bapak alim ulama ingkang kula mulyakaken, sedaya kepala MI, dumateng kepala RA kula kiambek, dumateng kepala KB Al Amin, dan tidak pula lupa kepada bunda-bunda, bapak, ibu guru tercinta mulai dari MI, RA, dan KB. Dan tak lupa pula kepada anak-anakku mulai dari MI, RA, KB yang berbahagia. Dengan rasa syukur kita kepada Allah, kita dapat berkumpul bermuajahah pada pagi hari ini dengan tema menjaga persaudaraan iman dengan cahaya Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa tenang mboten? Bisa. Menjaga persaudaraan kita sesama muslim. Siapakah muslim itu, Nak? Hah? Siapakah muslim itu? Orang-orang Islam. Kita semua ini sebagai umat muslim menjaga persaudaraan. Kita dapat mewujudkan pada pagi hari ini merayakan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa ridha Allah kita tidak bisa berkumpul bersama-sama di Masjid An-Nur. Loh, di Masjid An-Nur Rahman. Ternyata sudah tahu semuanya. Terima kasih kepada Kepala MI yang sudah berpartisipasi bersama Dewan Guru. Terima kasih kepada Ibunda tercinta, baik RA, KB, dan tak lupa pula kepada bapak-bapak ibu gurunya yang sudah berpartisipasi pada pagi hari ini. Tanpa keikhlasan panjenengan sedaya, kita tidak bisa mewujudkan, meramaikan, yaitu acara memperingati Isra Mi'raj pada pagi hari ini. Sangat bersyukur sekali kepada Bapak Ibu Guru yang sudah mengadakan acara Isra Mi'raj yang dilaksanakan 3 lembaga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sesama muslim kita harus saling menyayangi. Nanti di apa? Diceramai oleh Bapak Ustadz Syafa ya. Nah, sesama muslim kita tidak boleh mencucu ya, harus tersenyum seperti hadis tabassamuka biwajhi akhika sodaqotun. Tersenyumlah kamu kepada saudaramu karena senyuman itu sodako. Bu gurune kepethuk bu gurune yang guyu. Nah, Pak Guru bertemu Pak Guru yang guyu. Bu Guru bertemu dengan Pak Guru. Assalamualaikum. Guyu nggih. Anak-anak bertemu dengan anak-anak, dengan siapa lagi? Dengan temannya.
tersenyum karena senyuman itu adalah sedekah, gak duit tok. Nah, dalam acara ini pun kita ikhlas adalah sedekah. Ikhlas napa mboten? Ikhlas. Nanti ikhlas ya, tidak rame ya. Mendengarkan tausiahnya Bapak Ustadz Musyafa nggih. Nggih. Untuk kelompok RA-nya yang bagus nggih dan KB-nya nggih. Ya, untuk anak-anak yang di sini bagus nggih. Nggih, janji adalah sebagian dari hutang. Aku janji tidak rame mendengarkan tausiahnya Pak Ustadz Musyafa. Nah, nanti anak-anak tidak rame. Alhamdulillah kami ucapkan sekali lagi kepada 3 lembaga yang sudah mengadakan acara Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Kita selalu mendengarkan perkataan-perkataan apa yang dilaksanakan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Kita selalu menjaga dan kita selalu mendapatkan syafaatnya dari Rasulullah. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Kami selaku jajaran 3 lembaga MIRA dan KB mengucapkan terima kasih kepada Bapak Takmir Masjid An-Nur Rahman sudah memberikan tempat kepada kami selaku penanggung jawab acara memperingati Isra Mi'raj pada pagi hari ini. Kami ucapkan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini lembaga MI, TK dan KB melaksanakan peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam tema menjaga persaudaraan dan iman dengan cahaya Isra Mi'raj. Anak-anak Pak Sawat Angga ya. Sampeyan semerap mboten nopo Isra Mi'raj niku yang dulu. Sampeyan tahu mboten apa itu Isra Mi'raj? Oh, Bapak jawabannya Pak. Yang laki-laki semerap mboten apa itu Isra Mi'raj? Isra Mi'raj adalah sebagaimana yang Pak Sahabat tadi bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul adzim. Bagaimana mau Isra Mi'raj? Bukan sebenarnya pun Isra Mi'raj adalah perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram Mekah menuju Baitul Maqdis atau yang ada di Palestina. Itu Isra. Mi'raj perjalanan Rasulullah yang dinaikkan oleh Allah dari Masjidil Aqsa ke langit pertama, kedua, ketiga sampai ke 7 sampai ke Sidratul Muntaha. Ini tuh bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun tuh, jadi kita guyon nih boy. Adik-adik, halo, halo. Semuanya lihat ke depan. Ayo, semuanya lihat ke depan, gitu. Pun. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan kami banggakan, sebelum terjadi Isra Mi'raj, mungkin ada yang tahu ya, kenapa Nabi Muhammad SAW diisrakan oleh Allah? Kenapa? Ya,
ada satu cerita ya. Sebelum Nabi Muhammad diisrokan oleh Allah SWT ya, ada satu peristiwa yang membuat Nabi Muhammad sedih. Sama sangat betul Nabi Muhammad. Sangat ya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum Isra mengalami kegundahan, mengalami kesedihan yang luar biasa. Kenapa? Ya, ada yang bisa jawab? Kenapa Nabi Muhammad sedih? Kenapa? Kehilangan anak tercinta. Oh, bagus. 100. Ya. Jadi Nabi Muhammad sedih anak-anak ya, karena satu ditinggalkan istri tercintanya. Ada yang tahu siapa itu? Ya, Sayyidah Khadijatul Kubra. Ya. Bahasa ini ya, dalam tema khusus anak-anak ini, bukan bahasa ibu-ibu. Jadi Nabi Muhammad ini ya ditinggal wafat oleh istri tercintanya, yaitu Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Ya, jadi Khadijah ini adalah istri yang tercinta. Ya, kenapa? Karena Rasulullah SAW selama berjuang, berdakwah, menyebarkan agama Islam, ya, selama hidupnya itu didampingi oleh Siti Khadijah. Ya. Halo. Ya. Siti Khadijah membantu Rasulullah SAW ya, dengan harta bendanya, dengan tenaganya. Wahai Nabi Muhammad, ya, apa yang kamu butuhkan? Apa yang kamu butuhkan untuk berdakwah? Ya. Wahai Khadijah, saya butuh kuda. Berapa? 100 ditugaskan ke Siti Khadijah. Itu understand? Yes. Nah, ya. Jadi Siti Khadijah adalah seorang yang menopang terhadap suksesnya perjalanan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan cuma itu, ya, sampai nyawanya pun rela diberikan kepada Rasulullah oleh kanjeng ibu Rasulullah. Iya. Pun ketika Siti Khadijah wafat, ya, gak lama kemudian siapa yang wafat? Paman tercintanya. Siapa namanya? Abu Thalib. Abu Thalib atau Abu Thalib? Abu Thalib. Beliau adalah paman tercintanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dirosik pamannya, wahai Muhammad, ya, selama aku ada di sisimu, selama masih hidup, ya, aku akan menjagamu. Ya. Jadi Nabi Muhammad SAW selama berdakwah itu adalah menjaga. Ya. Siapa? Adalah Abu Thalib, pamannya beliau Nabi Muhammad SAW. Dari apa? Dari gangguan orang kafir Quraisy. Ya. Ketika ada orang yang mau membunuh Nabi Muhammad, datang Abu Thalib. Ketika apapun yang dibutuhkan oleh Rasulullah SAW dalam pesawat, datang Abu Thalib. Loh, mantan itu ya mau melok wafat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, telah pulang rahmatullah. Ya, paman Nabi Muhammad datang Abu Thalib. Ya. Nabi Muhammad sedih, bayangkan ya, dua orang tercinta Nabi Muhammad yang menopang dalam dakwahnya, ya, pulang rahmatullah. Ya, Nabi Muhammad sedih ya. Halo anak-anak, ya, coba bagaimana, tahu nggak bagaimana wajahnya Rasulullah sedih? Ya, murung, sedih. Ya, akhirnya bermunajat, berdoa pada Allah SWT, ya, dengan doa yang sangat panjang, ya, meratap merintih, ya, sedih, ya.
Akhirnya setelah itu Allah mendengar doa Nabi Muhammad. Ya Allah, hambaku sedih. Makanya sekarang kalau ada masalah, ya jangan bersedih hati. Kok diangkat sama pangeran Isra sama ini. Pun akhirnya Allah SWT ingin menghibur hati Rasulullah SAW. Anak-anak sangat kalau susah sama orang tuanya dihibur dengan cara apa? Halo? Halang-halang apa di? Ya, sing menghibur itu ibu nopo sampean ya. Paling ibu sing menghibur anak prai saya kira ayo ajak jalan-jalan padahal ibu sing halang-halang. Sana juga nih. Leres. Ibarat kayak sampai sama ibu 3 hari. Alhamdulillah. Kira apa bakal ibu deh? Kirang. Pun anak-anak. Jadi ketika Nabi Muhammad sedih, Allah menghibur. Ya, bijak halang-halang terus ibu. Halang-halang dalam bahasa Arab adalah rihmah, ya. Napa-napa sampai kalau kan jalan-jalan ke pantai, ke pemandian, untuk di Bali, Ke rumah nenek. rumah nenek, bisa berarti, lah. Jadi Allah ingin menghibur Nabi Muhammad SAW dengan cara apa? Mengisrokan Nabi Muhammad SAW. Pun, barulah turun malaikat Jibril. Halo. Hai. Malaikat Jibril diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah dawuh, wahai malaikat Jibril, ya, sampeyan duno ya, sampeyan ya, sampeyan jemput hambaku yang namanya Muhammad. Mudun. Ini malaikat Jibril turun dari langit. Kalau turun dari atas, kalau keluar dari turun. Malaikat Jibril mudun dengan membawa kabar sangat gembira. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Ya, Jibril. Ya. Wahai Rasulullah, nggih Jibril. Ya. Saya diutus oleh Allah untuk mengajar jenengan. Temundi ya, halang-halang. Tuh, jadi temundi ya. Langit pertama terus ya, dan pesan Allah Subhanahu wa taala. Apa? Saniki. Jadi Nabi Muhammad itu dalam satu malam hari ya didatangi malaikat Jibril. Tapi sebelum diajak kenalan, Nabi Muhammad SAW oleh malaikat Jibril dadanya dibelah ya. Dibelah itu bulu nih, utul ini. Dadanya dibelah. Kenapa? Ya, hatinya dikeluarkan dicuci. Hatinya dikeluarkan dicuci dengan air zam. Mata itu diisi oleh Allah SWT, diisi iman, diisi Islam, diisi ihsan, diisi ilmu, dan diisi apa? Ya, yakin. Ya. Jadi Nabi Muhammad SAW perjalanan Isra Mi'raj lancar, tidak ada halangan karena oleh Allah ya Islamnya dikuatkan, imannya dikuatkan, ilmunya ditambah ya. Makanya perjalanan Isra Mi'raj lancar tanpa ada halangan dan rintangan pun matur ditutup dijahit nang malaikat Jibril jahit wis was nyambu maneh akhirnya dijak. Kenapa? Ya jalan. Halo anak-anak, tadi pas aku bilang dari mana? Perjalanan Nabi Muhammad SAW dari mana? Dari Mekah ke Madinah. Dari Masjidil Haram ke Masjidil ila Masjidil Aqsa
Aqsa. Teko Masjid Kuntir, teko Masjid Kuntir, ya. Nang Masjid Surabaya, Masjid Emas, Masjid Agung Surabaya, di Surabaya. Berapa jauh atau jaraknya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina? Ada yang tahu? Halo? Ya. Kalau Mas mau tanya, berapa jarak rumah sampean ke Masjid Kuntir? Berapa? Ya. Itu dekat apa jauh? Jauh. Oh, ada yang bilang jauh, ada yang bilang dekat. Pak, rumah saya sekarang masjid. Oke, jadi anak-anak jaraknya dari Masjidil Haram Mekah ya ke Palestina Masjid Aqsa adalah berapa? 1.233 km. Berapa? 1.333 km. Nah, sangat jauh. Sebagai ulama berpendapat ada yang 3 bulan ya ditempuh PP, ada yang 40 hari ya. Pokoknya wakilan seperti itu ya. Jaraknya 1.233 km. Adapun Nabi Muhammad Isra niku numpak napa? Burak. Halo. Masalahnya motor apa yang paling cepat di dunia? Apa? Nah, Nabi Muhammad adalah Isra naik kendaraan yang namanya Buraq ya. Buraq bahasa Arabnya barkun artinya kilat ya. Kabar kilami seperti kilat yang menyebar. Iya. Ya kira kan kosong. Dah ya. Saya kira gitu. Cucuk. Ya. Makanya sampean kalau ada kilat, tak tolong. Sampean ono udon boros, ono gledek ya. Ono kilat ya. Wonten sing bapak ada. Allahu Akbar. Oh, sampai ada dulu. Ya. Wonten sing pembae ada. Ya. Besarkan sampean dongo ya, dongo biar terhindar dari kilat, dari petir yang menyampar. Allahumma hawil hawalaina wala alaina. Punya kesukaan itu. Singkat, kilat singkat sore apa? Kawan. Singkat sore kasur. Singkat judul ya. Sama dongo bensa. Sama yang pokok ya sekarang kan musim hujan ya pokok kita selamat oleh Allah Subhanahu amin ya rabbal alamin ya. Kalau itu galuh ya rencang kulon itu wafat dapat 2 bulan ya meninggalkan seorang istri dan 2 anak kecil kita ya. Tiba-tiba malam rumahnya ambruk ya. Rumahnya ambruk ya. Tapi alhamdulillah paling selamat ya. Istrinya dan anaknya film di ruang tamu. Saya dulu kamu ini ambruk doyo ya. Bila mugi-mugi kita semuanya diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pun lanjut nggih. Halo anak-anak. Lanjut nggih. Ya. Kira-kira kalau sampai jam 10 satu mau boten? Boten. Kalau jam 10 satu mau boten? Pret. Ya, iki wis rapi iki. Oke, pun asingkat nggih. Akhirnya Nabi Muhammad SAW berjalan dengan malaikat siapa tadi? Jibril. Naik apa? Naik buruk yang cepatnya secepat kilat. Ya, wis dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Total Masjidil Aqsa Nabi Muhammad SAW dikeken imami sholat dengan para nabi-nabi. Akhirnya Nabi Muhammad imami sholat. Saat yang sholat saat Mi'raj Nabi Muhammad SAW diberi kejuan. Yuk, ini betul-betul kejuan apa pada? Nabi Muhammad SAW diaturi
minum sing wonten kali. Wis iya. Ada air susu dan ada air keras es batu. Arah. Makanya anak-anak nggak boleh nih makan es batu. Iya, atau apa? Aku giginya brokoli. Istrinya baru nopol. Wis akhirnya Nabi Muhammad SAW memilih minuman yang namanya susu. Karena Nabi Muhammad tahu ini minuman yang sangat menyenangkan dan sangat menyegarkan. Ya Nabi Rasulullah Jibril, saudara ya Rasulullah, benar engkau wahai kanjeng Nabi Muhammad, ya engkau telah minum air susu. Lek sampai dengan minum air keras tadi, es batu tadi, ya niscaya umat sampean sing ganteng-ganteng, sing ayu-ayu, nggih, sing cakep-cakep, nggih, sing gemoy-gemoy, nggih, bakal mabuk karena minum minuman keras. Nggih. Ini mabuk. Halo, angsal mboten mabuk. Mboten angsal karena minuman keras diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun kula boten saged njenengan. Lho, napa kula diaturi Allah sampai tutup itu? Ya. Kula ora sampai munggah kobong saya mungkin. Mboten pun jenengan monggo nyambut iku nek kita buka. Akhirnya malaikat Jibril dari Nabi Muhammad datang bersama Allah Subhanahu wa taala. Hanya Nabi Muhammad yang nyampe ke Sidratul Muntaha. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa maulana Muhammad. Nabi Muhammad masuk surga. Anak-anak masuk surga apa enggak? Ya, ingin cepat masuk surga apa enggak? Pun akhirnya Nabi Muhammad ya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala bila hijabil. Ya. Ada nabi yang pernah ya bertakalum ya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu nabi siapa? Nabi ya. Ada nabi yang pernah berjumpa pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Tapi berjumpanya Nabi Musa dengan Allah itu dengan beberapa jam. Beberapa jam. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW tanpa jam. Langsung melihat dan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya ucapan Nabi Muhammad SAW ketika bertemu pertama kali dengan Allah Subhanahu wa taala itu mengucapkan salam rahmat ta'zim. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Halo? Itu adalah doa yang biasa sampai bacakan dalam sholat. Ya. Doa yang sangat baca ketika tahiyat dalam sholat. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Pun itu terus Nabi Muhammad ya salam takdim diucapkan pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab salamnya Nabi Muhammad. Bagaimana salamnya? Halo, lanjut tadi ucapan tahiyat. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi Nabi Muhammad salam dijawab oleh Allah ya dengan ucapan balik ya seneng. Tapi Nabi Muhammad boten egois nih, boten egois. Seiring nang umat sing api-api, seiring nang umat sing soleh. Ya Allah jawab Nabi Muhammad wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Para malaikat yang mendengar ucapan Allah dan Allah ketika itu langsung membaca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Tapi waktu itu nggak ini, tapi menjawab. Pun, understand? Yes.
Walhasil percakapan Allah dan Rasulullah ya itu mendapatkan perintah sholat sebanyak berapa? 50 kali 50 waktu. Bayangkan 50 waktu anak ya. 50 waktu kita diberitakan sholat sehari semalam. Satu pemboten. Ya kalau sama ibu itu sanggup, sama balik ya. Pun akhirnya Nabi Muhammad SAW turun bertemu malaikat, malaikatnya. Nabi siapa? Nabi siapa? Nabi Musa. Akhirnya digegeng nopo keringanan. Wahai Nabi Musa, ya, saya yakin umat jenengan belum sanggup menerima perintah wajib sholat 50 ya. Saya mungkin kata Allah hanya menggamali, enggak aneh, enggak aneh. Ya, jalur keringanan dikurangi 40.000. Akhirnya kali ini 5. Nah, jadi kalau sampean sehaji malam diwajibkan oleh Allah sholat 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ya, sinten sing sholat subuh kesiangan tadi. Sinten sing sholat subuh. Ya, ada kesiangan. Boten, tapi ya bisa kok nonton masalah anak-anak hebat yang sebelumnya tidak kesiangan karena dikontrol dari bapak ibu. Alhamdulillah tapi jadi anak perintah sholat ini adalah wajib, tidak boleh ditinggalkan. Mau kamu gak sholat nah kau gak sholat kamu wudhu nah kalau sholat kalau untuk kalau untuk betul sholat ya sholat tidak boleh ditinggalkan selama hayat masih di kandung badan sampai wajib melaksanakan sholat ya pun anak-anak Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dengan tema menjaga persaudaraan dan iman dengan cara Isra Mi'raj. Setelah itu Nabi Muhammad diperintah sholat atau ibu dijak halan dijak jalan di ningali surga kalian neraka. Setelah itu Nabi Muhammad dijak Ya Rabbana Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu wa ali wa sahbihi bil wahid wa bil ya Rabbana yasir dawahdina qarrib al bainana ya Rabbana qarrib al bainana ya Rabbana qarrib al